Jadi di sini saya akan menerapkan anak yang akan membuat kesepakatan kelas mereka sendiri. Jadi mereka lah yang akan membuat dan melaksanakannya. Jadi nanti juga saya izin untuk besok ya untuk melakukan video anak melakukan restitusi. Jadi restitusi itu adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka telah melakukan kesalahan, tetapi tidak merasa mereka dihukum atau dihakimi. Jadi mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Bagaimana? Ya, bagus. Terima kasih Bu. Nah, jadi hari ini kita akan berusaha membuat kesepakatan kelas. Ingat ya, dalam membuat kesepakatan kelas itu kita akan mencari nilai-nilai positif. Pendidikan guru penggerak ini sangat bagus untuk melatih atau mendidik jiwa kepemimpinan seorang guru. Nah, di sini kita bisa sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin manajerial sekolah. Jadi di modul yang sudah saya dapatkan ada yang namanya budaya positif, ya Bapak Ibu ya. Nah, latar belakang saya ingin menyampaikan materinya adalah yang pertama, pentingnya guru-guru mengetahui budaya positif di lingkungan kelas. Kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan guru. Ketiga, merupakan aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak ini. Berikutnya Bapak Ibu, tujuan dari penyampaian materinya adalah untuk memahami dan menerapkan budaya positif pada siswa, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan guru. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya, yang simpel aja, ya. Sekarang Bapak Ibu berpasangan. Nah, cari pasangan. Mau berdiri atau duduk saja? Mau berdiri atau duduk, Bapak Ibu? Nah, mungkin ice breaking ini bisa diterapkan di kelas nanti Bapak Ibu ya. Nah, berdiri saja lah bagusnya Bapak Ibu. Yuida sama Bu Emi. Yo, isi aja sini nggak apa-apa. Silakan. Yo, terserah. Yuida mau sama siapa? Sama dia. Terserah. Nah, Bu Emi sama Bu Adi. Oh ya, sama Persis boleh. Ya.
Amalia. Ya. Nah, lihat. Baik sama siapa? Baik sama dia. Baik Pak masing. Anggun merekam. Nah, berarti ibu. Ya, ibu berdiri saja ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang permainannya begini Bapak Ibu. Ini bisa diterapkan di kelas ya. Ini simpel sederhana. Itu kita jari ya. Nanti ketemu jari ibu bisa 2, dia 3. 2 kali 3 berapa? Nah, cepat-cepatan. Siapa yang cepat menjawab, maka dia pemenangnya. Yang kalah, Yang dimainkan dari ya. masing-masing mengeluarkan Ya. dari dan menyebutkan hasil kali, Ya. bukan penjumlahan. Cepat-cepatan. Bukan penjumlahan, perkalian. Perkalian. Heeh. Yang menebak ya. Ya, cepat-cepatan berdua. Misalnya, contoh. Ya, ya. 2. Nah, ibu, saya menang. Oh iya. Saya nyebut duluan, saya menang. Siapa yang nyebut duluan dia menang. Berarti sih Iya. berarti. Jadi jangan menang, nanti cari pasangan yang menang. Yang kalah cari pasangan yang kalah. Lagi terus ya gitu. Ya. Nah, Ya tadi kok kali kok makan duluan bukan. Kan lagi coba dia. yang sama-sama menang. Sampai duluan. Ini hasilnya nih. Ya. Siap. Ini bisa dilaksanakan di kelas untuk contoh. Supaya anak-anak itu bersemangat, ya, lebih bersemangat belajarnya. Ayo, coba dulu. Nah, ya kelihatannya mudah kan? Mudah sebenarnya. Tapi coba cepat-cepatan, pasti bapak ada grogi dan sebagainya. Siapa yang menang? Dia menang. Cari teman yang menang, yang sama-sama menang sampai habis. Ya. Maunya 10 atau 5? 5 saja lah, 5 aja pasti pusing ibu nanti. Apalagi banyak ya. Nah, dah. Baik. Kita mulai ya. Nanti yang kalah cari yang kalah, menang cari yang menang. Ya. Kalau yang kalah menang yang menang. Sampai tidak ketemu nanti. Nggak boleh 2 kali ketemu gitu ya. Sampai tidak ketemu nanti itu pemenangnya nanti. Nggak boleh berkali-kali ketemu, misalnya ibu lagi ketemu ini gitu. Pasangannya berbeda-beda. Kan gini, nanti kan menang sama menang ketemu nih. Kalah sama kalah ketemu sampai saya harus ketemu semua sudah bertemu dengan semua semuanya. Nanti siapa yang menang terakhir itu juaranya, ya. Berarti sekali ya Bu ya ini ya. Kali aja. Nah, siap? Tiga. Belakang itu kita ya. Hati-hati ya. Di sini aja dia. Di sini aja mungkin. Jangan ikut pijak kabur. Ya. Nah, ayo. 1, 2, 3.
Iya, kan semua kalah. Yang ini menang. Ice breaking ya, itu salah satu contoh ya ice breaking yang bisa Bapak Ibu laksanakan di kelas. Semangat ya, anak-anak belajar matematika, kali-kalian, ketahuan anak yang tidak hafal kali-kali dan sebagainya ya. Kalau kita karena yang paling cepat-cepatannya jadi grogi ya Bu ya. Nah, jadi padahal kita tahu itu. Cepatannya grogi. Ya. Makanya butuh konsentrasi ya. Baik, kita lanjutkan saja. Adapun indikator atau keberhasilan dari kegiatan ini adalah setelah menerapkan konsep budaya positif, siswa dapat memahami tentang kesepakatan kelas dan membuat kesepakatan kelas bersama guru kelasnya. Jadi target kita adalah Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas ya. Boleh dilihat contohnya di kelas Bu Yuli ya. Kenapa? Waktu itu saya sudah pernah masuk ke kelas Bu Yuli ya, dan telah mempraktekkan kesepakatan kelas ya. Lanjut yang tadi setelah membagikan pemahaman dan pengetahuan kepada rekan guru, guru-guru dapat melaksanakannya di kelas masing-masing dan memberikan bukti atas apa yang mereka laksanakan dan mereka peroleh di kelas. Jadi target kita adalah Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah mempunyai kesepakatan kelas? Belum ya? Belum, ya makanya dibuat tertulis Bapak Ibu. Nah, bagaimana membuatnya? Maka akan kita pelajari hari ini. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya akan sedikit memberi materi pengantar yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pasti kita semua tahu ya Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak pendidikan, ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu artinya menuntun. Bukan menuntut ya Bapak Ibu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, inilah yang namanya pendidikan itu Bapak Ibu. Bagaimana anak menjadi memiliki kebahagiaan dan keselamatan hingga mereka bisa bermasyarakat. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah bentuk tuntunan kepada anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, dengan memahami segala kodrat yang melekat pada kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu paham ya kodrat alam dan kodrat zaman ini? Paham ya? Ada yang mau menjelaskan? Kodrat alam itu apa Bapak Ibu? Apa itu Anggun? Apa kira-kira kodrat alam itu? Bawaan? Ya, bisa ya, dari apa gitu kan? Bisa. Kalau zamannya apa? Coba lihat. Zamannya apa? Kodrat zamannya maksudnya apa? Perkembangan zaman. Betul sekali itu dia. Ya, kita harus menyesuaikan Bapak Ibu. Gak bisa kita samakan anak mendidik anak zaman dulu dengan sekarang. Anak sekarang gadget, Bapak Ibu. Ya, tapi kita bagaimana memaksimalkan anak hingga gadget itu menjadi hal yang positif, ya, bukan menjerumuskan anak. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik dan juga dibantu oleh orang tua karena pendidikan yang utama itu pasti keluarga, ya.
Kita hanya berupaya maksimal dan tetap keluarga lah yang utama. Kodrat anak itu mereka harus merdeka, merasa merdeka Bapak Ibu, merdeka lahir maupun batin, dan juga mereka memiliki kodrat atau untuk belajar sambil bermain. Nah, jadi jangan heran anak-anak SD itu memang agak susah diatur. Itu tergantung Bapak Ibu lagi. Jadi tidak harus anak itu diam, ya boleh. Ada kan kegiatan anak itu ceria, tapi dalam rangka belajar, ya bukan main-main mengganggu temannya, itu beda. Tapi kalau memang mereka kelas itu jangan heran ya Bapak Ibu, nggak apa-apa kelas itu aktif, jadi aktif bukan ribut, aktif, memang bersuara, tetapi terarah, ada maknanya di situ. Mereka sedang belajar. Ya nggak mungkin lah kita presentasi diam saja, kan nggak mungkin. Tenang presentasinya, pasti ada suara-suara. Ya seperti tadi kegiatan SBK, ya mereka tuh belajar sambil bermain. Lalu jadi pendidikan itu harus berpihak kepada siswa. Jadi pendidikan itu kita menganggap siswa itu seperti raja, ya memang itu yang dituntut Bapak Ibu. Kita harus melayani mereka. Supaya apa? Tujuannya tadi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ya, agar mereka bisa hidup bermasyarakat. Kita lanjutkan pada materi kita, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi, apa keyakinan universal yang umum yang bisa diterapkan di sekolah? Nilai-nilai ya Bapak Ibu, nilai-nilai itu biasanya bersifat positif. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti akan saya jelaskan apa itu teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Apakah memang demikian? Kita lihat jawabannya. Apa pentingnya budaya positif? Nah, budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti di hulu serta akhlak mulia. Apa itu motivasi intrinsik Bapak Ibu? Ada yang tahu? Algi tahu? Pak Algi? Pak Wahab? Intrinsik. Ada yang pernah mendengar? Apa Bu? Bu saya ini? Nah, motivasi intrinsik ini motivasi dari dalam dirinya. Jadi bukan karena ada paksaan, karena ancaman, karena hadiah-hadiah dan sebagainya, tapi timbul dari diri kita, menyadari bahwa nilai-nilai itu benar menurut kita. Kenapa kita melaksanakan nilai itu? Karena itulah yang kita yakini benar dan baik. Nah, itu yang namanya intrinsik itu dari dalam diri, bukan karena dipaksa-paksa, diancam-ancam dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita munculkan dari diri kita Bapak Ibu dan anak-anak didik kita. Lanjut, teori kontrol. Nah, apa itu teori kontrol? Merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sekarang permainan lagi Bapak Ibu, duduk saja. Lakukan kegiatan ini. Anda dan teman Anda akan melakukan apa baca? Dia, kalau baca dia. Tugas nama. Enak kayak itu kan Bu ya. Baca di atas Anda kegiatan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. B
Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Silakan Bapak Ibu lakukan seperti yang Instruksikan di dalam materi tadi. Coba silakan mulai. sama tadi. Ya. Ibu, kesana saja Bu, sama. Pokoknya ya, pertahankan pergantian. Gimana? Nah, pasangannya membujuk dengan berbagai cara supaya terbuka. Ya, 30 detik ya, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, 1, 2, 3. Ayo, bujuk. Kalau sudah pergantian, Bapak Ibu langsung pergantian. Gimana taruhnya? Supaya terbuka. Coba kamu taruhnya. Dikritik, diapa, diancam, dilempar, silakan. Sudah. Ayo dah, sudah. Stop. Oke, dah. Cukup. Saya rasa terus. 1. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan? Coba 1 aja sampel. Siapa mau jadi sampel? Bu Yuli sama Bu Sayani. 1 pun tidak mau membuka. Nah, terus mengapa? Coba jelaskan Bu. Kenapa Ibu tidak mau buka? Karena ini di sini ada barang yang saling berharga. Ibu juga alasan Ibu itu. Ya. Oke, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ini membuka ya. Menutup kepala tangan Anda? Iya. Kenapa? Karena untuk menutupi benda berharga. Karena ini ada yang Pancasila. Ya, ada ya. Oke, sekarang nomor 3 dalam 3 nanti sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, jadi diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Mau buka atau enggak itu diri kita sendiri. Ada yang buka tak tadi? Enggak ada. Ada yang udah kena rayu gitu. Nah, berarti kita sendirilah yang mengontrol diri kita mau kita buka atau tidak, kita sendiri yang mengontrol ya. Jadi Bapak Ibu sudah dapat ya intinya. Nah, sekarang miskonsepsi, ada yang salah persepsi ini bukan ya salah. Nah, ada yang mengatakan bahwa guru itu mengontrol murid. Apakah benar berdasarkan praktek kita tadi? Bisa ya, bisa. Tapi bagaimana? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid Bapak Ibu. Pada dasarnya ya, untuk melakukan sesuatu. Jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya, ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol berat murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya. Dia mengizinkan dirinya kan untuk dikontrol oleh guru, ya. Sama seperti kita tadi. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid, ya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Walaupun dia tidak suka, dia tetap ikut ya. Tapi tetap dia sebenarnya dia bisa, tidak ikut bisa, gitu ya. Itu artinya ilusi guru mengontrol murid itu miskonsepsi. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Nah, Bapak Ibu kan tadi ada juga yang positif ya. Membujuk-bujuk itu kan positif. Tetap kita mau kan? Tetap diri kita. Nah, kita mau atau tidak tetap diri kita. Nah, untuk itu bujukan, menolak bujukan kita bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, ya. Dengan membujuk-bujuk itu jadi tergantung. Jadi nanti kita akan tahu apa yang sebaiknya kita lakukan. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Jadi menggunakan kritik, ya, kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kalau kita kritik mereka, maka mereka akan merasa buruk tentang diri mereka. Nah, maka perlu kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk menyatakan pesan negatif, ya. Kadang-kadang guru seperti itu ya, walaupun halus, kritik tetapi bermakna negatif bagi anak. Ini bagus atau tidak, Bapak Ibu? Belum ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, memaksa.
Nah, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka melakukan hal tertentu. Ini sering ya Bapak Ibu ya terjadi. Kamu harus ini, kamu maksa itu ya. Berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu jangka panjang. Karena ketika dia tidak ada pengaruh guru tersebut, dia akan berbeda lagi. Nah, sekarang posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol itu ada 4 atau 5 ya, kita lihat. Yang pertama sebagai penghukum ya. Nah, penghukum ini posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti Bapak Ibu silakan evaluasi diri sendiri, apakah Bapak Ibu posisi kontrolnya sebagai apa. Yang penghukum itu apa? Nah, secara memberikan hukuman fisik maupun verbal ya. Dia akan berkata, guru itu akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini penghukum. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan seperti ini? Lalu membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini kata-kata yang digunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini kan merasa bersalah. Apakah ini baik atau tidak? Silakan Bapak Ibu evaluasi diri sendiri. Terus posisi guru sebagai teman, ya. Apa perkataannya? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi ini bahwa ketika guru tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Dan ini murid lebih banyak bergantung kepada guru. Posisi berikutnya adalah pemantau, artinya mengawasi apa yang dikatakan guru terhadap anak. Peraturan kita apa aja? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksi atau konsekuensinya? Nah, ini mengandalkan catatan dan sebagainya. Lalu posisi sebagai manajer. Nah, ini manajer itu adalah mentor, ya. Jadi di sini murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang dikatakan guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer? Apa yang kita yakini? Apa keyakinan kelas kita? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Sekarang Bapak Ibu silakan refleksi diri sendiri. Bapak Ibu banyaknya di mana? Coba terhadap murid. Kalau Ibu Darmeti di mana Bu? Posisi Ibu sebagai apa? Apakah Ibu sebagai penghukum? Penghukum itu menghukum. Kamu salah. Awas ya. Nah, sebagai pembuat orang merasa salah, Ibu kecewa sama kamu. Kecewa Ibu sama kamu. Kenapa kamu lakukan? Jarang. Tapi pernah ya, tidak apa-apa. Memang semuanya mungkin pernah kita lakukan, ya. Kita tidak apa-apa. Nah, sebagai teman bagaimana? Nah, ayo bantu. Ayo sekarang ya sudah tidak apa-apa, Ibu bantu. Itu sebagai teman. Ada ya, Bapak Ibu kasih. Nah, lalu sebagai pemantau. Itu apa yang peraturan? Apakah kamu melakukannya? Ya, itu pemantau namanya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir manajer. Kamu tahu kalau kamu salah, gitu kan? Apakah kamu tahu kesepakatan kita? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Bagaimana supaya kita tercapai kesepakatan kita? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya gitu kepada anak? Menanyakan solusi. Apa yang harus kamu lakukan? Pernah juga ya? Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, posisi mana yang paling baik untuk kita? Teman dan manajer. Ada jawaban lain? Nah, memang yang sebaiknya ya, kalau menurut pendapat saya, tapi tergantung bagaimana kita menerapkannya di kelas masing-masing. Yang terbaik memang kita sebagai manajer dan teman ya. Mungkin manajer yang terbaik sekali ya. Jadilah Ibu seperti manajer ya. Ini yang diharapkan dari seorang guru supaya anak itu tidak merasa dihukum, tidak merasa disalah-salahkan gitu ya Bapak Ibu, tapi juga dia tidak tergantung kepada kita.
dia sadar kalau dia salah. Jadi motivasi timbul dari dalam dirinya, Bapak Ibu. Saya memang melakukan kesalahan karena ini gitu kan. Nah, terus apa yang akan saya lakukan? Ya, Bapak Ibu paham ya? Jadi sebaiknya kita sebagai manajer. Lanjut saja ya, kita coba saja. Nah, disiplin positif itu untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin itu berbeda dengan hukuman ya Bapak Ibu. Disiplin bertujuan menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi perilaku manusia, ini kita lewatkan saja ya, tadi sudah saya jelaskan. Ada eksternal, ada internal. Eksternalnya yang dari luar, ini dari dalam. Yang dari luar itu misalnya menghindari hukuman, ini mendapat imbalan. Jadi kan ini buruk, tapi ini baik kan? Tapi mendapat imbalan itu sebenarnya tidak tahu. Misalnya kalau kamu mengerjakan tugas dengan baik nanti dapat hadiah. Nah itu bagus atau tidak? Kadang bagus, tapi tidak selalu bagus ya. Karena nanti berkat hadiah. Nah, sebagusnya apa? Ini internal. Anak menyadari, ya orang ini menghargai diri sendiri, dia menghargai diri sendirinya berdasarkan nilai yang dia terima. Ya, inilah Bapak Ibu yang dikatakan. Ya, lanjut. Nah, ini kita lewat saja karena Bapak Ibu pasti sudah tahu. Nah, langsung kesepakatan kelas. Ini adalah aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum proses pembelajaran. Ya, kesepakatan kelas itu harus dalam kalimat positif Bapak Ibu untuk membangkitkan motivasi. Jadi jangan gunakan negatif, kalimat negatif jangan, tidak. Kesepakatan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi kesepakatan kelas itu Bapak Ibu buat bersama, sepakati bersama, dan harus mengandung nilai-nilai positif. Ya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Lalu ada yang namanya restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi ini bagaimana kita memperbaiki proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, ya. Lanjut, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, itu restitusi itu. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Itu kata kuncinya ya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi di sini anak dituntut untuk mencari solusi atas kesalahannya, nyadari, ya, dalam segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama namanya menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, langkah-langkahnya bagaimana? Apa yang maksudnya menstabilkan identitas? Nah, Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan, silakan Bapak stabilkan identitas mereka dulu. Bagaimana caranya? Kalimat Bapak panggil anak yang melakukan kesalahan, ya, jangan sampai mereka merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Panggil ke kantor atau secara berdua saja ya. Maka tanyakan, apakah perbuatan seperti itu benar atau salah? Itu dulu. Ini namanya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, juga pernah berbuat salah, maksudnya ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, seperti ini kira-kira menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Apa kalimat yang dikatakan setelah kita stabilkan identitas, kita validasi? Kamu pasti punya alasan. Tanyakan ke anak itu, Bu, Pak, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu bisa saja melakukan hal yang baik dan buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang sebenarnya penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Ini contoh-contoh validasi tindakan yang salah. Saya agak cepat aja, Bapak Ibu pada punya waktu. Terus terakhir menanyakan keyakinan, ya. Nah, kalimat apa yang bisa Ibu katakan ketika Ibu manggil anak? Langkah terakhir itu tanyakan keyakinan. Keyakinan ini maksudnya apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Berarti keyakinan kelas. Larikan ke keyakinan kelas, kesepakatan bersama Ibu.
Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itulah yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi ini bagus dilakukan agar anak bisa menyadari kesalahannya tanpa merasa disalah-salahi ya Bapak Ibu, tanpa merasa bersalah, tetapi dia menyadari sendiri dan akan mencari solusi sendiri Bapak Ibu. Dia berpikir sendiri, oh ya saya salah, kita sudah sepakat seperti ini, maka saya besok tak boleh lagi seperti ini, dan apa yang harus saya lakukan, harus minta maaf dan sebagainya ya. Lanjut ya, berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Untuk materi hari ini adalah bahwa nilai kebajikan universal yang dicapai di sekolah berdasarkan penerapan budaya positif intinya adalah harus sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Saya rasa cukup sekian. Ada pertanyaan sebelum kita melakukan refleksi? Agak cepat saya, tapi Bapak Ibu bisa memahami? Bisa. Kalau begitu saya minta bagaimana perasaan Anda setelah memperoleh materi. Ada yang ingin menyampaikan satu orang perwakilan? Aldi? Bagaimana perasaan Pak Aldi setelah Ibu menyampaikan materi? Perasaannya mengetahui senang, gembira karena dapat materi untuk mendidik anak dengan baik. Ada tambahan yang lain Bapak Ibu? Tidak? Kalau tidak, nanti yang kedua saja. Apa yang Anda dapatkan dari materi tersebut? Dari materi tadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Siapa yang ingin menyumbang pendapatnya? Kita dia aja, Ibu. Dari materi yang disampaikan Ibu tadi dapat disimpulkan kalau saya menjadikan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dari proses pembelajaran tadi. Terima kasih Bu Juli. Terakhir, ada yang mau menambahkan? Tidak? Terakhir, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya setelah mendapatkan materi tadi? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bu Sayani? Yang saya akan lakukan akan menerapkan di kelas saya sendiri apa yang diberikan tadi, materi yang Ibu sampaikan tadi, supaya anak-anak tersebut menyenangkan belajar. Terima kasih Bu atas pendapatnya. Baik, ada yang ingin menambahkan? Jadi Bapak Ibu saya harapkan terima kasih ya atas apa yang respon atau tanggapan dari Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu ya. Ini tujuan kita adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan serta berpusat kepada siswa ya. Saya rasa cukup sekian untuk materi saya.